Halo, selamat datang di pertemuan minggu ke-15 dari mata kuliah pemodelan basis data. Kali ini bersama saya, Torin Deka Bukit, dan kita akan membahas Introduction to NoSQL. Jadi NoSQL itu merupakan sebuah alternatif dari relational database. Nah, sudah lama di kultur komputer ya, atau dalam dunia pemrograman, relational database itu menjadi pemain utama lah atau pemain tunggal dalam hal penyimpanan data. Kenapa bisa begitu? Karena dalam relational database memiliki keuntungan-keuntungan yang akan kita bahas di sini. Meskipun pada tahun 90-an ada sebuah alternatif yaitu object oriented database, tetapi sepertinya relational database ini mampu bertahan dalam beberapa puluh tahun. Tetapi itu semua akan berubah dengan munculnya NoSQL. Tetapi sebelum kita lanjut ke situ, mari kita bahas dulu apa saja sih yang membuat relational database itu menjadi sebuah teknologi database yang sangat powerful ya. Pertama adalah dia bisa menyimpan persistent data. Seperti yang kita ketahui, di dalam komputer itu sendiri ada main memory yang aksesnya cepat, tetapi dia tidak bisa menyimpan data secara permanen. Jadi ketika listriknya padam atau tidak dialiri listrik lagi, datanya itu akan hilang. Dan storage-nya juga terbatas. Jadi main memory ini biasa kalau kalian kenal di komputer itu disebut RAM, seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka beberapa aplikasi, dia akan ketika butuh menyimpan data yang persisten, dia akan menyimpan ke disk, storage dalam bentuk disk. Nah, beberapa aplikasi dalam proses penyimpanan datanya ke disk, ada yang menggunakan file system. Jadi dia menyimpan data dalam bentuk file. Jadi itu bisa kalian temukan di beberapa aplikasi seperti Word. Jadi ketika Anda buat dokumen dan Anda save, maka filenya itu akan disimpan datanya itu akan disimpan dalam bentuk file, misalnya dokumen .docs. Jadi ada dotnya di situ, .docs-nya ada tipenya di situ. Nah, tetapi ada beberapa aplikasi lain yang tidak memanfaatkan file system, tetapi memanfaatkan database. Kenapa seperti itu? Karena database diklaim mampu lebih efektif dalam proses penyimpanan data dan lebih mudah gitu. Jadi ketika diimplementasikan dalam penyimpanan datanya menggunakan database, maka aplikasi itu bisa lebih mudah mengakses data dalam jumlah sedikit gitu. Dengan kata lain, misalnya kalau tadi kita menyimpan data dokumen dalam bentuk file docs, maka ketika kita mau mengambil data itu, keseluruhan filenya itu kita ambil gitu. Berbeda dengan kalau kita simpan di dalam database, kalian sudah belajar SQL gitu, kalian bisa select hanya satu row saja. Jadi kalian ambil satu bagian kecil gitu. Sehingga ini bisa lebih efektif dan bisa lebih mempercepat proses produksi aplikasi ya, karena kalian tidak perlu memikirkan proses penyimpanan nge-write data ke disk. Jadi kalian hanya tinggal tembak saja ke DBMS-nya, DBMS-nya yang mengatur. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan konkurensi. Konkurensi itu adalah database itu dalam suatu organisasi atau data biasanya diakses oleh beberapa user pada saat bersamaan gitu. Nah, data yang sama itu bisa diakses bukan hanya misalnya read ya atau membaca, tapi bisa ada satu orang sedang membaca, satu orang sedang write. Nah, ini proses penanganannya bagaimana gitu. Karena ini tentu berkaitan dengan konsistensi data gitu. Nah, atau misalnya ada user yang sama-sama write di data yang sama pada waktu yang bersamaan gitu. Nah, untuk mengatasi konkurensi kontrol ini, relational database dalam hal ini DBMS sudah menyiapkan beberapa mekanisme untuk mengatasi masalah ini. Sehingga Anda sebagai developer, Anda tidak perlu pusing lagi memikirkan bagaimana sih mengatur konkurensi. Bagaimana ketika user mengakses data secara bersamaan, user nge-write data secara bersamaan, itu kalian tidak perlu pikirkan lagi. Itu sudah diatur oleh DBMS kita. Sehingga detail-detail yang rumit itu kalian tidak perlu lagi pikirkan. Demikian juga dengan integrasi gitu. Kalau tadi ini beberapa user ya, ini beberapa aplikasi. Di dalam satu organisasi tentu ada banyak aplikasi, dan aplikasi-aplikasi ini dikembangkan oleh developer yang berbeda-beda. Misalnya ini ada aplikasi A, aplikasi B. Nah, seringkali relational database ini
mampu menyediakan mekanisme ketika aplikasi A dan B itu bisa menggunakan satu database yang sama, sehingga konsistensi data di keseluruhan organisasi itu bisa terjaga dengan baik. Nah, jadi konsepnya sama seperti tadi ya, bagaimana DBMS bisa mengontrol akses data beberapa user, DBMS juga bisa mengontrol bagaimana akses data dari beberapa aplikasi, karena aplikasi di sini dianggap sebagai user. Jadi dalam hal ini, relational database bisa dipandang sebagai salah satu cara integrasi data, sehingga data kita bisa lebih konsisten. Jadi ketika ada suatu aplikasi baru, misalnya aplikasi C, ketika dikembangkan, mereka tidak perlu lagi membuat skema data baru atau memikirkan model datanya. Mereka langsung bisa merefer ke database yang sudah dibuat yang ada di sini. Dan ketika ada data yang kurang, mereka tinggal menambahkan langsung di sini. Jadi ini dianggap sebagai sebuah alat untuk integrasi. Dan yang terakhir itu standar model. Ketika kalian sudah mempelajari core atau prinsip utama dari relational database, maka kalian akan langsung bisa mudah mengimplementasikannya ke berbagai macam DBMS yang tersedia di pasar saat ini. Karena secara dasar itu proses adaptasinya tidak begitu sulit gitu. Jadi sebelumnya saya sudah sampaikan di materi SQL, meskipun masing-masing DBMS memiliki versi bahasa SQL-nya masing-masing, tetapi core-nya atau komen-komen utamanya itu relatif sama. Jadi ini sama seperti kalau Anda pahamnya itu bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Inggris itu tentu di beberapa negara memiliki dialek yang berbeda-beda. Misalnya British dan American gitu. Tetapi pada dasarnya, konsep dasarnya itu sama. Sehingga orang American dan British berkomunikasi saling bisa mengerti gitu. Nah, standar model ini juga yang menurut saya salah satu yang menyebabkan relational database itu bisa bertahan puluhan tahun sampai sekarang. Karena Anda nggak perlu belajar lagi susah-susah ketika ada DBMS baru gitu. Jadi ilmu yang Anda dapatkan sekarang dari mata kuliah ini tentunya itu bisa kalian implementasikan di berbagai macam DBMS dan di berbagai macam project, sehingga ini akan menjadi suatu keuntungan bagi relational database di mana sangat-sangat banyak profesional yang paham dalam mengimplementasikan relational database. Sekian video part 1, sampai ketemu di video part 2.